Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Putri Dardia. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ceramah singkat yang berjudul Ketika Iman Sedang Naik Turun. Nah, pertama-tama pasti beberapa dari kalian pernah ngerasain gak sih lagi rajin-rajinnya ibadah, kalau mau sholat itu tepat waktu, pokoknya merasa iman kita ini lagi full, lagi naik-naiknya. Tapi nggak lama, kayak 2 sampai 3 hari itu kayak udah balik lagi, udah nggak tahu imannya di mana. Apalagi kalau perempuan ada halangan atau haid, udah kebiasa nggak beribadah. Nah, pas mau mulai ibadah itu kayak rasanya berat banget, kayak males banget, kan udah kebiasaan nggak sholat tuh waktu halangan atau haid. Jadi merasa kalau iman kita ini turun banget. Tapi sebenarnya hal ini tuh wajar ya teman-teman, nggak apa-apa kok. Saya bilang hal seperti ini tuh karena kita tuh cuma manusia biasa ya teman-teman, pasti nggak luput dari kesalahan. Apalagi kita ini hidup di dunia yang banyak sekali cobaan, maksudnya banyak sekali godaan setan yang mungkin mengajak kemaksiatan ataupun haus akan duniawi. Dan malah zaman sekarang ini mungkin dunia ini lebih menggoda ya teman-teman daripada akhirat. Makanya banyak sekali yang masih duniawi. Kadang saya pun juga merasa masih keduniawian daripada memikirkan akhirat. Kata Nabi dalam hadis sahih mengatakan bahwa dalam kehidupan pasti ada kelemahan iman. Ketika kita merasa iman kita itu drop atau lagi turun-turunnya, males lah ibadah, pokoknya jauh lah ibaratnya sama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tetap memilih untuk berusaha meningkatkan itu dengan cara memaksakan sholat 5 waktu, tetap ingat dengan ibadah kita, maka beruntunglah kamu. Ketika iman kita drop dan kita malah pasrah, malah terjerumus dengan keadaan yang memungkinkan kita jauh dari Allah, maka rugilah kamu karena kamu telah kehilangan keistimewaannya, yakni imanmu itu sendiri. Nah, permasalahan iman ini ialah ketika level iman kita ini ibaratnya di level 10, lalu turun drastis menuju ke level 5 karena godaan setan atau godaan duniawi yang ada di sekitar kita. Untuk meningkatkannya ke 5 ke 10 kan sangat berat kan teman-teman. Butuh niat yang benar-benar, niat yang sangat besar deh agar kita tuh bisa istiqomah untuk meningkatkan iman kita ke 5 sampai 10. Saya juga pernah merasakan ketika kita udah niat, udah menghilangkan, menjauhkan dari godaan duniawi untuk meningkatkan iman kita, gak lama juga turun lagi. Gak apa-apa kalau misalnya kita udah berusaha sebisa kita, pelan-pelan aja ya teman-teman, gak usah kayak terburu-buru meningkatkan iman langsung ke level 10 tapi gak lama juga langsung turun drastis. Makanya jangan seperti itu, kita pelan-pelan sebisa kita untuk meningkatkan iman kita. Pokoknya niat kita baik, kita pengen benar-benar deket sama Allah, pengen meningkatkan iman kita agar nggak turun terus. Nah, karena menjaga iman itu sangat penting, jadi alangkah baiknya kita itu memilih lingkungan sekitar kita atau circle kita, bahkan teman yang ngajak ngobrol deh sama kita itu, kita juga harus bisa memilih agar kita itu selalu berada di positive vibes atau keadaan yang positif. Kenapa? Karena kadang lingkungan lah atau teman terdekat lah yang bikin kita untuk terjerumus dalam sesuatu. Kalau misalnya teman kita suka dalam hal kebaikan, insya Allah kita tuh pasti bakal ngikut, percaya deh sama aku. Kalau misalnya teman kita untuk selalu mengajak kejelekan dan kita tuh selalu menormalisasikan sikap dia, kita tuh bakal selalu terjerumus untuk hal jelek. Jadi pemilihan lingkungan atau circle itu juga penting banget ya teman-teman. Sebenarnya bisa aja sih kalau misalnya lingkungan kita mengajak untuk kejelekan tapi kita itu tetap berpegang teguh, tapi itu sangat susah ya teman-teman. Butuh niat yang sangat tinggi yang seperti saya jelaskan tadi, atau enggak kita harus memaksakan diri. Itu penting loh teman-teman, karena kita itu melakukan hal tersebut bukan karena terpaksa, tapi agar bisa terbiasa dengan hal-hal baik. Kalau misalnya circle kita kayak selalu mengajak kejelekan nih misalnya, tapi kita tuh selalu menolak, kan kita harus butuh niat yang sangat besar tuh untuk menolak, untuk kebaikan diri kita sendiri. Sesuatu paksaan yang saya jelaskan tadi itu sebenarnya nggak apa-apa kok teman-teman, tergantung niat kita. Kan memang baik, kita juga pengen deket sama Allah. Yang awalnya dipaksakan lama-lama bisa terbiasa. Apalagi kita niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, ingin meningkatkan iman kita agar gak turun terus, gak down terus.
kita kan juga butuh nge-charge iman kita, mengisi daya iman kita. Nah, saya pernah nih mendengarkan salah satu influencer, beliau juga termasuk YouTuber nih kayaknya, yang sangat memotivasi saya untuk selalu meningkatkan iman ketika iman saya lagi drop down, apalagi lagi jauh-jauhnya deh sama Allah. Nah, beliau itu pernah berkata, lebih baik kita tuh memaksakan beribadah daripada kita sukarela masuk neraka. Menurut aku itu dalam banget dan masuk ke hati, benar-benar memotivasi saya dari kata-kata itu. Karena kalau misalnya iman kita kalau misalnya lagi drop, kan kayak males tuh beribadah, ngaji aja males. Nah, ketika kita melakukannya dengan dipaksa deh, misalnya kita nih males sholat, apalagi sholat tepat waktu, masih telat aja kan gitu. Kalau misalnya iman lagi drop, saya kasih contoh cara-cara saya untuk meningkatkan iman saya. Yang pertama, kalau misalnya telat-telat sholat, nggak sholat tepat waktu dan lain sebagainya, saya nyalain alarm di HP saya ketika adzan asar, duhur, biar saya tuh langsung berangkat sholat, biar langsung ngelakuin ibadah. Dan mindset saya itu selalu, saya pengen meningkatkan iman saya, pengen meningkatkan kualitas diri saya, pengen mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi misalnya masih males sholat atau dan lain sebagainya, kalau misalnya nggak dipaksa ya kita males terus ya teman-teman, karena kalau dipaksa kan lama-lama terbiasa. Dan yang tahu niat baik kita kan cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memaksakan sholat kan memang pengen terbiasa dekat sama Allah, pengen meningkatkan iman kita, pengen nge-charge iman kita agar selalu naik terus. Walaupun kadangkala pernah turun, itu gak apa-apa, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Yang penting kita selalu ada usaha untuk meningkatkan iman itu sendiri. Intinya ketika iman kita sedang turun, gak perlu takut, gak apa-apa teman-teman. Apalagi para perempuan-perempuan setelah haid yang mulai harus nge-charge iman kita, harus meningkatkan iman kita, tapi masih males, kebiasaan gak sholat kan sebelum-sebelumnya, gak apa-apa. Kita awali dengan paksaan juga gak apa-apa, yang penting niat kita baik. Pokoknya mindset kita ialah kita ingin meningkatkan iman kita, begitu. Karena sesuatu yang dipaksa pasti ada hikmah di baliknya. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak sekali salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.